kebetulan kita baru aja launching website ngaji online dan juga donasi online. Apa sih kira-kira yang latar belakangnya gitu ya? Kita nih muslim di Jepang nih betul-betul susah nyari Karena minoritas ya. karena minoritas. Assalamualaikum Sobat GenQ, kembali lagi di podcast Al-Gibran. Nah, yang sekarang ini adalah podcast yang kedua. Teman-teman yang podcast pertama bisa klik link di bawah ini ya. Oke, sekarang kita kedatangan bintang tamu, ada Pak Andi Irman Fatirai. Selamat siang atau selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Nah, Pak Andi Irman ini selaku pimpinan dan juga pendiri Al-Gibran ya Pak ya. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak, Al-Gibran itu apa sih Pak? Ya, jadi belakangan ini nama Gibran itu cetar membahana. Wah, luar biasa. Tetapi Mbak Hoir perlu tahu dan teman-teman yang lain perlu tahu bahwa Al-Gibran Sekolah Quran ini berdiri tahun 2010. Itu belum ada yang kenal namanya Gibran. Oh iya Pak. Ya, Belum se-booming sekarang ya Pak? belum se-booming sekarang. Dulu Gibran anaknya Pak Jokowi dikenalnya itu 2014 waktu terpilihnya Pak Jokowi. Waktu itu dikenalkan itu ini namanya Gibran. Tapi ya itu tadi asal tahu aja bahwa Al-Gibran itu kita dirikan pada tahun 2010. Sebetulnya itu adalah nama anak saya, namanya Andi Gibran Jaifa. Itu kemudian menginspirasi, kemudian kita beri nama di tahun 2010. Saya perlu ulangin berulang-ulang di tahun 2010 karena waktu itu yang bernama Al-Gibran, yang bernama Gibran itu belum ada gitu kan. Belum tersebar luas ya. Tapi kan kemudian belakangan sekarang ini sebenarnya saya banyak ditanya orang, Pak Al-Gibran ini punyanya putra Pak Jokowi ya? Saya bilang, oh bukan, ini udah berdiri sejak tahun 2010. Sejak tahun 2010 itu memang kita udah punya misi untuk pendidikan Quran semata, hanya pendidikan Quran aja. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, kemudian SMA sampai lansia itu kita udah ada. Sampai hari ini sudah hampir 5.000 mendekati 6.000 santri, alumni, dan alhamdulillah ya itu tadi kita kemudian ini mengembangkan Al-Gibran ini menjadi lebih luas lagi, bisa digunakan dimanfaatkan oleh santri-santri lain di seluruh Indonesia bahkan di seluruh Hari ini kebetulan kita baru aja launching website ngaji online dan juga donasi online ya Pak. Nah mungkin teman-teman kepo nih, apa sih kira-kira yang latar belakangnya gitu ya Bapak membangun website online berupa amal jariah atau donasi online ini dan juga ngaji online juga. Mungkin Bapak bisa ceritakan ke kami. Jadi begini Mbak Hoir, Al-Gibran ini kan sudah 10 tahun lebih. Al-Gibran Sekolah Quran ini sudah 10 tahun lebih. Sudah ada 8 cabang, kemudian ada sudah hampir 5.000 santrinya yang diajar untuk belajar Quran. Nah, sudah saatnya tidak bermain-main lagi, atau segmentasinya itu bukan Gandul, Cinere, Depok, Jakarta aja. Karena kalau untuk memberikan kemanfaatan itu kan harus luas. Nah sekarang ini kan era disrupsi media, era disrupsi teknologi. Kenapa tidak teknologi ini kita manfaatkan supaya kemanfaatan Al-Gibran selama ini untuk mengajarkan Quran ya selama ini hanya dinikmati oleh Gandul, Cinere, Depok, Jakarta saja, bahkan Bogor. Kita perluas bukan hanya Indonesia bahkan seluruh dunia bisa mendapatkan manfaat dari Al-Gibran. Kira-kira begitu. Itu untuk yang ngaji online. Nah, yang di launching hari ini kan ada 2, ngaji online-nya, kemudian donasi online. Itu namanya amal jariah website. Jadi ini juga jadi fenomena belakangan ini bahwa orang banyak menyumbang, tetapi sekarang itu penggunaan uang secara langsung itu sudah terbatas gitu kan. Orang seringnya menggunakan kris atau ditransfer. Nah inilah kemudian kita fasilitasi dengan donasi online. Nah, artinya orang nyumbang itu bisa dari mana aja.
Kemudian yang kedua, belakangan ini juga orang tingkat kesalehannya itu semakin besar. Dan kesalahan makin besar, mereka lebih banyak menyumbang di mana aja, kapan aja. Dengan gadget ini bisa menyumbang berapapun. Nah, Indonesia itu dikenal sebagai negara nomor 1 paling dermawan di dunia. Nah, itu yang kita manfaatkan. Donasi online ini memfasilitasi semuanya, bisa menyumbang dari manapun, kapanpun. Dan sekarang ini memang banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Oleh karena itu, Al Gibran kemudian membuka diri untuk memberikan layanan kepada publik untuk menerima zakat, infak, dan sedekahnya, kemudian dimanfaatkan sebagai. Kira-kira begitu, Pak. Menarik sekali ya Pak. Karena ngaji online ini adalah baru ya Pak, dan baru di launching hari ini, mungkin pasti Bapak udah terpikirkan tuh strategi untuk supaya bisa dikenal oleh masyarakat luas. Apakah udah ada strategi-strategi tertentu yang Bapak pikirkan untuk hal tersebut? Iya, ngaji online ini akan merubah pola kerjanya Al Gibran secara menyeluruh maksudnya. Kalau selama ini publikasinya melalui publikasi offline yaitu baliho, spanduk, ini publikasinya tentu berubah dengan menggunakan sosial media. Jadi orang seluruh dunia bisa baca. Jadi dimanapun mau ngaji tinggal klik bisa. Itu dari sudut publikasi berubah, tapi juga berubah dari cara mengajar. Selama ini Al Gibran mengajar secara offline, ini pasti akan berubah tidak sama dengan caranya online. Gitu. Jadi nanti akan banyak sekali guru-guru pengajar-pengajar itu yang harus belajar secara online. Ini juga akan merubah pola pikirnya para pengajar. Tadinya dia harus mengajar di kelas, sekarang ini bisa saja dia belajar mengajar di kos-kosan. Oh, iya. Bisa di dari kos-kosan, rumah ya, Pak? dari rumah. Bisa saja dia mengajar dari mobil. Oh, iya. Bisa saja dia mengajar sambil kemudian juga maksud saya satu guru itu bisa mengajar sampai bisa beberapa puluh orang gitu. Jadi beberapa kelas. Jadi ini akan merubah cara bekerjanya para pengajar Al-Quran ini. Ini tentu saja tidak mudah perubahan itu dari pengajar offline kemudian pengajar online. Perubahan yang lain adalah segi bahasa. Bisa jadi ini kan yang mendaftar ini bisa orang Jepang, asing ya Pak ya? Ya bisa jadi orang Afrika, bisa jadi orang Inggris gitu ya. Nah, artinya Al Gibran harus memiliki penguasaan bahasa. Pengajar-pengajar yang kompeten gitu ya Pak? Pengajar-pengajar kompeten, dia harus menguasai bahasa Jepang mungkin, bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahkan mungkin bahasa Jerman dia harus menguasai karena bukan tidak mungkin ini akan menjadi minatnya akan banyak karena di negara-negara yang minoritas Islam itu mencari pengajar Quran itu susah. Ada teman saya di Jepang pernah diskusi sama saya mengatakan bahwa kita ini Muslim di Jepang nih betul-betul susah nyari karena minoritas nyari membaca doa itu sulit gitu, nyari imam itu sulit, nyari apalagi nyari pengajar Quran. Nah, ini saya kira menurut saya ini adalah solusi yang bisa memberikan jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan pengajar Quran. Kira-kira gitu. Berarti memang Al Gibran tuh hadir untuk menjadi solusi gitu ya untuk teman-teman yang misalnya bagi mereka yang bingung mau berangkat kemana, kita udah punya websitenya. Bingung mau ngaji kemana, karena kalau harus offline itu terkadang kan susah waktunya gitu ya Pak. Mungkin dengan online nanti mereka bisa mengaji dari manapun gitu ya, dan kapanpun. Terus mungkin selanjutnya harapan Bapak gitu ya ke depannya untuk Al Gibran tersendiri, khususnya dalam transformasi digital ini. Ya, banyak hal yang harapan kepada Al Gibran ini ke depan. Di antaranya, saya berpikir kalau misalnya donasi online ini bisa jalan,
donasi online ini bisa berjalan, maka tentu saja akan semakin banyak orang yang dibiayai. Ya bukan hanya pengajar Quran yang selama ini kita bantu, bukan hanya anak yatim kita bantu, tetapi juga bisa jadi orang-orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, kenapa tidak, misalnya gitu. Intinya sebetulnya Al-Gibran ini harus melakukan tata kelola keuangan yang bagus, transparansi keuangan, karena intinya dari donasi online itu adalah integritas dan bagaimana dia memberikan kepada publik. Ada sebuah lembaga yang mungkin sudah tutup, itu orang sangat percaya, dananya banyak sekali, tetapi tata kelolanya tidak transparan, yang kemudian akhirnya dibuka. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi Al-Gibran untuk tidak mengulangi itu, tetapi justru harus memperbaiki langkah-langkah yang selama ini terlewatkan oleh lembaga tersebut. Dengan kata lain, ya harus dipercaya tata kelolanya yang baik, kemudian yang juga memang program-programnya juga memang program-program yang menyentuh masyarakat, menyentuh umat, sehingga bisa dipercaya masyarakat. Bisa dipercaya masyarakat, kira-kira begitu. Al-Gibran, ya saya berharap misalnya di akhir tahun ini kalau paling tidak terkumpul bisa sampai 100 sampai 200 miliar, kenapa enggak gitu ya. Atau kalau misalnya di ngaji online-nya ini di akhir tahun ini bisa orang kurang lebih bisa sampai 1000 santri, kenapa enggak, kan ini memungkinkan. Nah ini tentu saja harus ada kesiapan karena salah satu kesiapannya itu adalah para pengajar. Para pengajar. Nah, ini enaknya kalau dengan model transformasi seperti ini, pengajarnya tidak harus di Gandul Cinere atau Jakarta. Juga ya, Pak? Bisa dari berbagai daerah. Misalnya santri ini itu di Belanda, tetapi yang mengajar itu dari Makassar misalnya, santri dari Makassar. Atau dia mau belajar itu dari Inggris, tapi itu pengajarnya dari Papua. Kenapa enggak? Karena itu memang sistem kurikulumnya juga harus ditata, karena ini terjadi perubahan-perubahan. Jadi Al-Gibran harus merekrut pengajar-pengajar yang kompeten, memberikan mereka sertifikasi sehingga mereka mengajarnya standar, mengajarnya bagus, dan mendatangkan kepuasan. Saya sedikit tahu sih Pak ya tentang Al-Gibran gitu ya Pak. Al-Gibran itu yang saya ketahui itu kan mereka punya syarat tertentu ya Pak untuk menjadi pengajar di Al-Gibran. Misalnya salah satu syaratnya adalah harus mengikuti diklat atau standarisasi syahadah ya. Itu metode tilawati juga Pak. Nah berarti kalau misalnya kita akan menyebarluaskan ngaji online ini, otomatis apakah memungkinkan itu akan ada syahadah atau diklat tilawati secara online juga gitu Pak? Iya memungkinkan. Jadi para pengajar Al-Gibran ini harus memiliki standarisasi yang sama. Dia harus tahu cara mengajar secara online. Dia harus tahu bagaimana mengajar anak-anak misalnya. Ini kan susah nih mengajar anak-anak secara online gitu. Atau mengajarkan orang dewasa secara online, ataukah mengajarkan misalnya ibu-ibu secara online. Itu harus ada standarnya. Harus ada standar misalnya termasuk baju yang dipakai, seperti apa yang kemudian terlihat bagus di layar gitu kan. Termasuk suara yang kemudian kita harus menyusun standarnya. Bagaimana suaranya itu kemudian kadang ada yang terdengar, tidak terdengar, itu harus disiapkan betul. Jadi ini metode pengajarannya gitu ya Pak? Iya, ini bukan metode, ini bukan proyek kecil menurut saya, tapi ini justru proyek besar yang harus diseriusi oleh Al-Gibran kalau ingin mendapatkan tempat yang baik di masyarakat. Dan sebetulnya ini kan gagasannya sudah terwujud pada hari ini, kita sudah jalankan hari ini. Harus maju terus, jalan terus, karena saya menganggap ini seperti program startup. Ini program startup ini bisa mendapatkan investor yang besar dari
karena memang ini mulanya pola startup sebetulnya. Jadi ada ada orang-orang yang mendaftar, ada pengajar yang terdaftar, ada santri yang terdaftar, ada calon pelanggan. Artinya ini memang pola-pola startup yang kemudian menghimpun orang untuk berkumpul di website tersebut atau di aplikasi tersebut. Nah, cuma ini memang bedanya adalah bergeraknya di bidang religi. Iya. Yang lain-lain itu kan biasanya startup di bidang teknologi, bisnis atau creativity. Nah ini kan startup di bidang religi yang menurut saya belum banyak, sedikit gitu belum banyak sehingga pasarnya masih sangat terbuka gitu loh. Pasarnya itu tidak kecil dan peluangnya itu sangat besar untuk dikembangkan kemana aja. Cuma yang tadi itu di internalnya Al-Gibran harus sekarang udah bagus internalnya, tapi harus lebih menambah lagi. Misalnya tadi penguasaan bahasa, kemudian harus memahami juga psikologi santri, karena mengajar orang dewasa dengan mengajar remaja itu tentu saling berbeda. Nah, ini harus mendatangkan ahli, kita harus datangkan ahli untuk diskusi untuk mendapatkan standar yang lebih baik. Jadi saya mengharapkan Al-Gibran nanti harus dipromo memperbaiki diri sehingga memang bisa terwujud di akhir tahun kita bisa ada 1000 santri baru, kemudian di akhir tahun untuk nasional yang minimal 100 sampai 200 juga. Jadi buat teman-teman GenQ, sobat GenQ, sangat terbuka banget ya di sini. Tadi udah disampaikan sama Pak Andi bahwa Al-Gibran akan membuka rekrutmen secara besar-besaran untuk teman-teman yang memiliki keahlian mengajar Al-Quran, terus juga bahasa ya, terutama karena website ngaji online ini akan meluas ke mancanegara. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi juga ke luar negara Indonesia ya Pak. Untuk yang terakhir mungkin ya Pak, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan atau pesan gitu untuk teman-teman Al-Gibran dan teman-teman GenQ, sobat GenQ yang ada di rumah gitu ya, apa gitu yang ingin disampaikan untuk Al-Gibran? Ya, jadi khusus untuk ngaji online ini kita tidak berbicara tentang keuntungan. Keuntungan itu biasanya kalau kita bersungguh-sungguh datangnya belakangan. Jadi jangan salah persepsi bahwa Al-Gibran ini mau mengumpulkan cuan yang besar. Tapi itu benefit aja kalau kita sudah bagus. Intinya kan sebetulnya dari dulu saya Al-Gibran dan Ibu itu mengingat bahwa Al-Gibran ini mendatangkan manfaat seluas-luasnya. Itu biasanya implikasinya ada pada termasuk dalam kesejahteraan para pengajar, kesejahteraan dari tim, dan tentu saja banyak komunitas-komunitas lain yang kita bisa wadahi sehingga memang ya tadi manfaatnya bisa lebih banyak. Terima kasih ya Pak untuk waktunya di kesempatan kali ini. Mungkin nanti kita akan bertemu di lain kesempatan lagi ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jangan lupa tetap menonton podcast Al-Gibran selanjutnya. Mengaji bersama Al-Gibran menjadi lebih mudah, menyenangkan, terukur, dan benar. See you next time.